Sang arsitek, angka dari Baghdad, kisah Al-Khwarizmi Baghdad, tahun 820 Masehi. Matahari pagi menyinari kaba-kaba emas kota Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah yang sedang berada di puncak kejayaannya. Di jantung kota ini, berdiri sebuah institusi legendaris, Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan. Ini bukan sekadar perpustakaan, ini adalah pusat saraf intelektual dunia saat itu. Tempat para sarjana dari Yunani, Persia, India, dan Arab berkumpul untuk menerjemahkan dan mengembangkan segala jenis pengetahuan manusia. Di salah satu sudut Baitul Hikmah yang dipenuhi gulungan perkamen berbau debu dan tinta, duduklah seorang pria paruh baya dengan tatapan tajam dan pikiran yang gelisah. Namanya Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi. Ia berasal dari Khwarazm, sebuah wilayah di Asia Tengah, sekarang Uzbekistan. Namun takdir membawanya menjadi astronom dan matematikawan kepala di Istana Khalifah Al-Ma'mun. Babak 1. Menjinakkan angka-angka liar dunia sebelum Al-Khwarizmi adalah dunia yang rumit dalam hal berhitung. Di pasar-pasar Baghdad, para pedagang masih sering menggunakan sistem hitung yang kikuk, atau bahkan menggunakan huruf-huruf abjad untuk mewakili nilai angka, seperti angka Romawi di barat. Bayangkan, mencoba melakukan perhitungan pajak negara yang rumit, atau menghitung posisi bintang untuk navigasi. Jika Anda harus mengalihkan MCC X24 dengan lift, itu adalah mimpi buruk logistik. Al-Khwarizmi melihat kekacauan ini dan mencari solusi. Matanya tertuju ke timur, ke India. Di sana, para matematikawan telah mengembangkan sebuah sistem yang ajaib. Hanya 10 simbol sederhana, 9 angka untuk nilai 1 sampai 9, dan 1 simbol revolusioner yang mengubah segalanya. Lingkaran kosong yang disebut sifar 0 atau kosong. Al-Khwarizmi terpesona. Ia menyadari bahwa dengan posisi sebuah angka menentukan nilainya. Angka 2 pada 20 berbeda nilainya dengan 2 pada 200. Ini adalah konsep nilai tempat, place value, yang kita anggap remeh hari ini. Dengan penuh semangat, ia menulis buku tentang perhitungan dengan angka Hindu. Buku ini adalah jembatan monumental. Ia mengambil sistem India yang brilian itu, menjelaskannya dalam bahasa Arab yang jernih, dan memperkenalkannya ke dunia Islam berabad-abad kemudian. Ketika buku ini diterjemahkan ke bahasa Latin di Eropa, angka-angka ini dikenal sebagai angka Arab. Angka 0, 1, 2, 3 yang Anda gunakan di ponsel Anda saat ini. Babak 2, lahirnya penyelesaian masalah aljabar. Namun, kontribusi terbesar Al-Khwarizmi adalah sebuah buku dengan judul yang terdengar rumit. Al-Kit Be'al-Mukhtar RF Is Be'al-Jabr wa Al-Mak. Bala buku rangkuman tentang perhitungan dengan penyelesaian dan keseimbangan. Dari kata Al-Jabr, dalam judul itulah lahir kata Al-Jabar yang kita kenal. Tapi, apa artinya? Al-Khwarizmi menciptakan sebuah bahasa universal untuk memecahkan masalah. Ia menunjukkan bahwa berbagai masalah praktis, mulai dari pembagian warisan, perdagangan, hingga pengukuran tanah, dapat disederhanakan menjadi persamaan matematika. Al-Jabr adalah proses memulihkan atau melengkapi persamaan dengan menghilangkan suku negatif. Al-Mak, bala, adalah proses menyeimbangkan kedua sisi persamaan. Dengan dua metode ini, ia menciptakan fondasi sistematis pertama untuk menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Al-Jabar menjadi sebuah disiplin ilmu yang mandiri, terpisah dari geometri. Babak 3, memetakan dunia dan langit kecerdasan. Al-Khwarizmi tidak berhenti pada angka. Sebagai astronom kepala, ia memperbaiki peta dunia karya Ptolemeus, seorang ahli geografi Yunani kuno. Ia mengoreksi perhitungan garis bujur dan lintang, membuat peta dunia pada masanya menjadi jauh lebih akurat. Ia juga menyusun tabel astronomi yang sangat detail untuk melacak pergerakan matahari, bulan, dan planet-planet. Warisan sang arsitek Al-Khwarizmi wafat sekitar tahun 850 M. Namun namanya hidup selamanya. Namanya
diabadikan dalam istilah algoritma, yang berasal dari pelafalan Latin, namanya algoritmi. Setiap kali Anda menggunakan GPS, melakukan pencarian di internet, atau bahkan saat komputer Anda menjalankan sebuah program, Anda sedang menyaksikan warisan dari pemikiran sistematis yang ia rintis lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ia bukan hanya arsitek angka, ia adalah arsitek cara kita berpikir secara logis dan terstruktur hingga hari ini.